Perkenalkan, nama saya Reva Desvitayanti, NIM 253700087. Saya dari Prodi Pendidikan IPS. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan geografi di masa abad kuno, abad pertengahan, dan geografi masa modern. Yang pertama yaitu geografi masa kuno atau klasik. Periode ini dimulai sejak masa peradaban Yunani dan Romawi kuno. Fokus utama geografi saat itu adalah deskripsi dan pemetaan dunia yang diketahui. Tujuannya seringkali terkait dengan navigasi, perdagangan, dan eksplorasi. Pada masa ini terdapat beberapa tokoh-tokoh. Yang pertama yaitu Herodotus, sekitar 484 sampai 425 sebelum Masehi. Dikenal sebagai bapak sejarah, namun ia juga seorang geografer penting. Ia menjelajahi berbagai wilayah termasuk Mesir, Babilonia, dan Persia, serta menulis deskripsi rinci tentang geografi, budaya, dan sejarahnya dalam karyanya yang berjudul Histories. Herodotus juga percaya bahwa dunia ini berbentuk piringan datar. Yang kedua yaitu Strabo, sekitar 64 sebelum Masehi dan 24 Masehi. Geografer Romawi yang menulis karya monumental Geographica yang terdiri dari 17 volume. Karya ini berisi deskripsi komprehensif tentang geografi berbagai wilayah di Eropa dan Asia, menjadikan sumber referensi penting selama berabad-abad. Strabo menekankan pentingnya geografi dalam konteks sejarah dan politik. Yang ketiga yaitu Ptolemy, sekitar 90 sampai 168 Masehi. Ilmuwan Yunani Romawi yang dikenal dengan karyanya Geographia. Buku ini berisi peta-peta dan koordinat geografis untuk ribuan lokasi di dunia. Meskipun ia menggunakan sistem koordinat yang tidak akurat, Ptolemy juga mengembangkan proyeksi peta dan mengajarkan bahwa bumi berbentuk bulat dan merupakan pusat alam semesta, atau model geosentris. Yang ketiga yaitu geografi abad pertengahan. Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, perkembangan geografi di Eropa mengalami kemunduran. Namun, ilmu ini terus berkembang pesat di dunia Islam. Para sarjana Muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani dan Romawi, tetapi juga menambahkan pengetahuan dan baru melalui penjelajahan dan observasi. Yang pertama yaitu geografi dunia Islam. Sarjana seperti Al-Idris sekitar 1100 sampai 1165 menciptakan peta dunia yang lebih akurat, seperti tabula rogeriana yang menggabungkan pengetahuan geografi Yunani dengan observasi mereka sendiri. Yang kedua yaitu seperti Ibnu Battuta sekitar 1304 sampai 1368 adalah penjelajah Muslim terkenal yang melakukan perjalanan luas dan mendokumentasikan geografi, budaya, dan masyarakat dari Afrika hingga Asia. Yang kedua yaitu geografi Eropa. Perkembangan geografi di Eropa kembali bangkit pada akhir abad pertengahan, terutama dengan adanya era penjelajahan besar. Para penjelajah seperti Marco Polo dan Christopher Columbus memperluas pengetahuan tentang dunia dan memicu kebutuhan tentang peta dan yang lebih akurat. Yang ketiga yaitu geografi modern. Periode ini dimulai sekitar abad ke-18 dan terus berkembang hingga saat ini. Geografi tidak hanya berfokus pada deskripsi, tetapi juga pada analisis, pemahaman, dan penjelasan tentang hubungan antar manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu geografi sebagai ilmu. Pada abad ke-19, geografi diakui sebagai disiplin ilmu formal di universitas-universitas Eropa. Tokoh penting seperti Alexander von Humboldt pada tahun 1769 sampai 1869 dan Karl Ritter pada tahun 1779 dan 1000 sampai 1859 sering disebut sebagai bapak geografi modern. Humboldt menekankan pada pentingnya pengamatan lapangan dan hubungan antar berbagai fenomena alam. Sementara Ritter fokus pada hubungan antara manusia dan lingkungannya.
Yang kedua yaitu perkembangan subdisiplin. Geografi modern terpecah menjadi dua cabang utama, yaitu geografi fisik, mempelajari proses dan pola alam di permukaan bumi seperti iklim, bentang lahan, dan ekosistem. Yang kemudian geografi manusia mempelajari cara manusia berinteraksi dengan lingkungan, termasuk aspek budaya, ekonomi, dan politik. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi merupakan perkembangan teknologi seperti sistem informasi geografi atau SIG, penginderaan jauh atau PJ, dan sistem pemosisi global atau GPS telah merevolusi geografi. Alat-alat ini memungkinkan para geografer untuk mengumpulkan dan menganalisis atau memvisualisasikan data spasial dengan presisi tinggi, membuka jalan bagi peneliti yang lebih mendalam dan aplikasi praktis dalam perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, dan pemetaan. Sekian penjelasan mengenai perkembangan geografi abad kuno, abad pertengahan, dan abad modern dari saya.